Vaksin rohani. Vaksin rohani. Ayat suci Al-Quran, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Al-Quran adalah syifa, kan? Syifa'ul lima fis sudur. Amin. Jadi menariknya kalau di Al-Quran itu ada sakit itu ada dua. Ada penyakit itu disebut dengan marodun, itu penyakit. Ya. Ada yang kedua disebut dengan adaun. Nah, menariknya di dalam Al-Quran itu yang disebutkan adalah marodun, yaitu penyakit hati yang sudah kemudian tersebar ke seluruh. Hanya di Quran itu disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ustaz, kalau marodun itu penyakit hati, kok ada bacaannya faiza marotu wahwa Yashfi. Nah, yasfi. Gimana tuh, Ustaz? Tadi kan yang disampaikan penyakit hati yang sudah tersebar ke seluruh anggota tubuh yang lain. Jadi awalnya penyakit itu karena hati yang boleh dikatakan tidak sehat atau mungkin iri atau busuk gitu ya, Ustaz ya? Iya, Bu. Karena kadang misalkan contoh iri hati misalkan yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ada orang-orang yang itu kan ketika beribadah pengen dilihat. Oh. Sehingga ini disebut dengan penyakit ria, pengen dilihat. Maka ketika ada tetangga misalkan ada kawan yang lebih unggul dari dia, biasanya sakit hati orang semacam ini. Jadi ada yang pusing bahkan. Selain marodun tadi apa ya Pak Ustadz? Gimana Bapak? Tadi ada marodun, satu lagi apa? Adaun. Adaun. Iya. Adaun itu sama penyakit. Tapi penyakit yang penyakit fisik. Oke, dipotong dulu 3 menit lagi. Tolong, dokter. maaf. 3 menit lagi Pak Ustadz, maaf. Bisa di Dokter Anita? Ya, siap. Siap. Mas Sore bisa. Siap, 3 menit lagi ya. Mas Sore bisa. Mas Sore. Izin ya Pak Ustadz, Dokter Ya, Adrin. 2 menit lagi, nanti dilanjutin pas sesi tanya jawab tuh. Kayaknya lebih seru kalau semuanya pada tahu. Bisa, Pak Dok. Ini belum mulai aja udah seru banget nih ya, bahas penyakit hati. Oke. Jam 10 tepat kita mulai, karena kita harus selesai jam 11. Kalau enggak, soalnya enggak keburu. Acaranya hari ini padat nih Pak Ustadz. Iya, Bu. Ya, tapi kita sangat menanti Pak Ustadz yang sudah kami tahu nih hebatnya bagaimana. Masih belajar ini, Bu. Iya, ya kami perlu belajar juga nih sampai udah hafal 30 juz ya. Ya mudah lagi ya, 23. Iya. Oke, semuanya udah mulai dokter. siap ya. Siap. Sudah ada 24 partisipan. Oke, kita siap ya, 1 menit lagi. 30 detik. Oke. Standby. Oke. Standby. Eksaunita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eksaunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi menimba air di sumur. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi menimba air di sumur untuk menyucikan diri dari hadas dan air seni.
Perkenalkan, saya Dr. Anita Suryani, spesialis kedokteran olahraga dari ID Cabang Jakarta Timur, yang akan membawakan acara pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Selamat bergabung kepada yang terhormat Ustadz Iman Syafi'i, Sarjana Agama Al-Hafiz dan tim, Ketua Umum ID Cabang Jakarta Timur, Dr. Adrin Nelwan Pancapurtra, spesialis akupuntur Mars M Biomed MKes SH, dan segenap pengurus, para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara program pembukaan tilawah, tasbih, dan tajwid Al-Quran yang diadakan oleh ID Cabang Jakarta Timur. Kegiatan ini adalah rangkaian kedua dari rangkaian kegiatan pengajian daring rutin mingguan atau Pengdarum. Insya Allah setiap minggunya akan rutin diadakan program belajar tahsin kepada jamaah pengajian agar dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Seperti hadis riwayat Al-Bukhari mengatakan, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan adanya teknologi, alhamdulillah, walaupun kondisi pandemi seperti ini tidak mengurangi keinginan dan kemampuan kita untuk dapat bersilaturahmi di majelis ilmu. Semoga kita menjadikan agama dan Al-Quran sebagai dasar kehidupan kita. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-25 oleh Ustazah Elva Fujiati dari Pesantren Tahfiz Qurratu Ayun, dilanjutkan dengan sari tilawahnya oleh Dr. Rahmawati dari ID Cabang Jakarta Timur. Kepada Ustazah Elva Fujiati dan Dr. Rahmawati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج
وهم فيها خالدون صدق الله العظيم warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rahmawati dan kepada Ustazah atas pembacaan surat Al-Baqarah dan tilawahnya. Habis pengajian makan bubur, sehat jiwa raga lahir batin. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua ID Cabang Jakarta Timur. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Dr. Aldrin. Baik, terima kasih Dr. Anita. Saya dengerin pantunnya sampai lupa mau ngomong apa ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat umur dan kesehatan pada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di sini untuk mengikuti pengajian rutin mingguan dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Timur.
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada Pak Ustadz sebagai narasumber kami yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya pada kami. Serta terima kasih juga pada seluruh peserta yang sudah hadir. Pengajian ini insya Allah akan menjadi kegiatan rutin dari IDI Cabang Jakarta Timur, dan saya sangat berharap sejalan dengan berjalannya waktu, pesertanya akan terus bertambah banyak, isinya akan semakin baik, dan insya Allah dapat membawa kita semua selamat di dunia dan di akhirat kelak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengajian rutin mingguan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Timur resmi dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Adrin, Pak Ketua, atas sambutan dan pembukaan acara ini. Marilah selanjutnya kita akan sampai ke acara intinya, yaitu kajian tentang Al-Quran, teman setia sehidup semati oleh Ustadz Imam Syafi'i, Sarjana Agama Al-Hafiz. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu CV-nya yang begitu mengagumkan. Oke, jadi kita lihat dulu semua siapakah Ustadz muda yang akan memberikan kita kajian tentang Al-Quran hari ini. Kepada host dipersilakan untuk menayangkan presentasi CV Pak Ustadz. Kita lihat bersama-sama. Oke, jadi Pak Ustadz ini, ya silahkan di slide. Pak Ustadz Imam Syafi'i yang dari tadi sudah kita ajak ngobrol, dan memang masih terlihat sangat muda ini. Okay. Berasal dari pesantren Tafiz Qurratul Ayun. Beliau masih sangat muda dan hafal Al-Quran 30 juz di luar kepala. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, Ibu. Pak Ustadz bisa dinyalain. Pak Ustadz, boleh tahu Pak Ustadz masih sangat muda, emang umurnya berapa Pak Ustadz? Ini menginjak 24 sudah. Wah, Masya Allah, Pak Ustadz. Ya, beliau ini tasmi Al-Quran 30 juz sekali duduk di puncak Darussalam Islamic School tahun 2014. Masih sebelumnya. Lalu tahun 2020 masih sebelumnya. Di Qurratul Ayun Islamic School. Dan di pesantren mahasiswa Al-Hikam tahun 2020. Wah, baru nih, Ustadz ya. Lanjut lagi. Beliau mendapatkan syahadah tasmi Al-Quran dari Imam Palestina, Syekh Ahmad Zakaria, tahun 2013. Dan beliau adalah founder Kitab Kuning Al-Ikhtisaf. Oke. Nah, ini adalah video cuplikan tanya jawab Kitab Kuning 1 detik dengan metode Al-Ikhtisaf. Coba kita dengarkan ya. Wah, suara tidak terdengar nih. Host. Oke. Nah, masih tidak terdengar. Ini ceritanya bagaimana Pak Ustadz? Bisa ini nggak nih? Diterangkan nggak nih? Ini Iya. tanya jawabnya bagaimana? Itu sebetulnya ada kitabnya juga, jadi ada buku panduan. Kalau bahasa Inggris ada grammarnya lah, seperti itu. Oh, oke. Oh, apa ilmu sorof itu ya Pak Ustadz ya? Iya, ilmu nahwu dan sorof. Jadi memang betul-betul ini tidak ada rekayasa, mereka di soal acak dan bisa jawab dengan kecepatan 1 detik. Oh, kecepatan 1 detik. Oke. Subhanallah. Oke. Jadi ini 1 detik itu mereka harus menjawab berbagai macam pertanyaan tentang grammarnya gitu Pak Ustadz ya, kira-kira ya. Iya, Ibu. Waduh, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya silakan. Oh, coba tuh kita dengarkan, udah keluar tuh suaranya. Coba kita dengarkan sebentar, host silahkan. Wah, cepat sekali tanya jawabnya, Pak Ustadz. Itu yang ditanya kira-kira contohnya bagaimana, Pak Ustadz? Iya, Ibu, ditanya semisal ya, i'rab lah, harokat itu kalau di kalimat. Oh, apa dalilnya. Sekarang kan di mana-mana butuh dalil. Ya, wah ini berarti mereka kayak kitab berjalan gitu ya? Oke. Iya, Masya Allah. Oke, dan beliau ya, boleh selanjutnya? Kita sudah lihat tadi cuplikannya. Beliau berharap semoga kelak bisa jadi the next Ustadz Adi Hidayat. Amin, Insya Allah, amin. Ustadz, kami doakan bersama. Oke,
slide selanjutnya, apakah masih ada? Ya, amin ya muji basailin. Pak Ustadz, selanjutnya akan ada, kita langsung masuk ke inti acara hari ini, kajian tentang Al-Quran, teman setia sehidup semati. Ya, karena kita semua ingin tahu Pak Ustadz, kitab yang kita imani, ya dalam rukun iman ini, apa lebih dalamnya, dan Pak Ustadz pasti lebih tahu karena sudah menghafal 30 juz. Mohon Pak Ustadz berkenan untuk men-share ke kita, karena kita tahu semua masih belajar, ya, tapi kayaknya yang hafal 30 juz hanya orang-orang terpilih dan orang-orang yang tekun serta bersabar dalam belajar Al-Quran. Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Waktunya sampai 10.40. Pak Ustadz bisa 20 menit share, lalu nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Ustadz Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi kasy-syamsi wa duhaha, tsumma kadahu bis-sunnatin nabawiyyati kal-qamari idza talaha. Faman sara 'alaihima fakana yamshi 'alal ardi hauna kan-nahari idza jallaha. Waman a'rada 'anhuma fakana yamshi 'alal ardi wa ya'ishu fil akhirati ma'dan kal-laili idza yaghshaha. Wassalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in ila yaumil amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua ID Cabang Jakarta Timur, Bapak Dr. Aldrin. Ini saya susah baca gelarnya di belakang ini. Nggak Emang apa-apa. kepanjangan. Lanjut aja. Cuma kita beda tipis, kok umurnya beda-beda tipis kita, nggak apa-apa. Jangan canggung. Insyaallah. Ya, kemudian yang saya muliakan juga Ibu Dokter, seluruh Ibu Dokter dan Bapak Dokter yang kali ini sudah bergabung dengan kami. Berikut juga kami sampaikan terima kasih banyak kepada pihak Qurrata A'yun, Ibu Korini, kemudian Ustadz Zainal Muttaqin. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun via daring semacam ini. Dan ini menjadi awal mula kita berjumpa dengan Bapak Ibu Dokter sekalian. Tadi sudah disampaikan terkait dengan kurikulum fit saya. Maka dari itu saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan bergabungnya kita ini, dengan kenalnya kita ini antara satu sama lain menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika seseorang itu sudah mulai berkenalan, bahasa kita itu adalah ta'aruf, maka dimunculkanlah ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran surah yang ke-49, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi setelah ada kata ta'aruf di depan di pertengahan ayat itu, kemudian Allah memunculkan tatakun. Jadi jangan sampai dengan perkenalan kita ini kemudian naudzubillah tidak menghadirkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Dokter yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya bukan merupakan hal yang baru karena ini Al-Qur'an yang memang jadi way of life kita semuanya. Maka sangatlah patut ketika kami diberikan suatu materi khusus ya untuk menyampaikan, untuk share kepada Bapak Ibu Dokter sekalian terkait dengan Al-Quran teman setia atau bisa disebut dengan sahabat. Karena kalau teman yang selalu menempel dengan kehidupan kita itu namanya sahabat. Karena itu Nabi SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an itu kelak nanti akan datang di hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai syafaat penolong bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengannya. Nah, karena itu nanti akan kami sampaikan. Di sini sudah kami buat, sebetulnya sudah ada materi-materi yang sudah kami buat. Pertama adalah interaksi, ada ragam interaksi, kemudian ada kiat-kiat, ada gejala atau dampak saat berinteraksi, kemudian ada reward, dan yang terakhir itu adalah paripurnanya. Nanti akan kita sampaikan insyaallah dalam rentan waktu kurang lebih 20 menit. Nah, maka ketika Nabi SAW bersabda menggunakan redaksi sahabat di ashabihi, maka kita bermohon mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pertama kali, karena orang yang membaca Al-Quran itu nanti di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi ini kami punya kitab, ini kitab khusus
untuk kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran. At-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ini juga sudah, insya Allah sudah ada terjemahannya. Jadi Bapak Ibu dokter jika belum memiliki bisa download, ini sudah ada insya Allah di PDF-nya. Itu sangat penting karena nanti akan berkelindan dengan cara kita dalam bercengkrama dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Maka yang paling unik adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang beriman itu ada 4 kriteria. Jadi ada yang pertama itu adalah satu orang yang beriman, kemudian dia senantiasa baca Al-Quran dan oleh Nabi diperumpamakan dengan utrujah. Utrujah itu kalau bahasa kita ya bahasa kita itu mungkin jeruk. Jadi aromanya itu enak. Itu orang beriman yang kemudian membaca Al-Quran. Ada kemudian yang kedua, level yang kedua, tipe yang kedua itu orang yang beriman tapi jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga diperumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan tamroh. Tamroh ini adalah kurma. Kita kan sudah tahu nih, kurma itu kan tidak ada rasanya, tidak ada aromanya. Namun ketika kita asumsi, ketika kita misalkan konsumsi, itu kan rasanya manis. Itu perumpamaan orang yang beriman tapi jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ada orang munafik. Ada orang munafik yang kemudian diperumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan ketika ia membaca Al-Quran maka dia memiliki aroma yang enak, tapi ternyata rasanya pahit. Kemudian yang terakhir, ada orang yang munafik itu kemudian tidak berinteraksi dengan Al-Quran sehingga Nabi memberikan ilustrasi dengan istilah sebuah hal yang di situ tidak ada aroma dan tidak ada rasa. Jadi tidak ada aroma, melainkan rasanya juga pahit. Maka dari 4 kelompok, 4 golongan yang disampaikan oleh Nabi ini, semoga kita menjadi golongan yang pertama. Jadi orang yang beriman yang kemudian senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi uniknya Al-Quran itu adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran surah yang kedua itu Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi eksistensi dari penurunan Al-Quran ini memang sebagai way of life, sebagai hudan, sebagai petunjuk. Karena itu patutlah kita taati, karena bagaimana mungkin ketika kita misalkan sedang dalam suatu perjalanan namun kita tidak memiliki mapnya tidak ada, kan kita pasti akan kebingungan. Pun demikian Al-Quran ini bukan hanya menunjukkan kita ketika berada di dunia, melainkan di akhirat pun sampai dengan kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tetap akan menjadi pedoman kita sebagai orang yang mukmin dan mukminah. Nah maka dari itu orang yang kemudian senantiasa bercengkrama dengan Al-Quran ini dan ia berstatus sebagai orang yang muslim, iman, maka kemudian levelnya naik menjadi muttaqun. Muttaqun berasal dari kata ittaqi kalau satu orang. Kalau orangnya banyak, muttaqun atau muttaqin. Turunlah kemudian Quran surah yang kedua Al-Baqarah itu ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelimanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu itu adalah orang-orang yang bertakwa. Salah satu dari tanda-tanda ciri-ciri orang yang bertakwa itu di ayat yang keempatnya disampaikan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu jika kita merasa beriman dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Allah kalian harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris misalkan itu kan ada istilah present, ada kemudian future. Ada kemudian kalau sedang itu apa namanya? Dalam bahasa Inggris. Sedang misalkan. Maka dalam bahasa Arab itu ketika Present semua continuous Perfect tense. Present continuous tense. Nah, Kalau jadi sedang. kalau dalam bahasa Arab itu ketika di ayat yang keempatnya ini Allah menggunakan redaksinya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris maka memiliki tiga waktu. Present sedang, ya. Kemudian yang kedua adalah continuous,
Kemudian yang ketiga itu adalah future. Artinya apa? Ketika Allah menggunakan redaksi ini, berarti orang yang bertakwa itu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Nah, maka berharga kesempatan ini ketika Allah menobatkan kita sebagai orang yang bertakwa. Maka ketika Allah menurunkan Al-Quran kemudian di kota Mekah untuk yang pertama kalinya, maka apa yang terjadi? Mekah itu bahasa dulunya adalah Bekkah. Kemudian menjadi Mekah Al-Mukarramah itu tidak lain ketika turunnya Al-Quran di kota Mekah. Kemudian menjadilah Mekah Al-Mukarramah. Yang kita kenal dengan suatu kota, suatu daerah yang memang tidak memiliki peradaban sama sekali. Bahkan siang malamnya itu dipenuhi dengan pergulatan. Ada perpecahan, bahkan ada pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah kota Al-Madinah. Al-Madinah itu namanya dulu adalah Yathrib. Turunlah kemudian Al-Quran di situ, maka dari kota Yathrib menjadilah kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang senantiasa bercahaya. Dan itu berkat dengan turunnya Al-Quran. Kemudian siapa yang menyampaikan? Perantaranya melalui siapa? Perantaranya itu adalah melalui Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian naik menjadi Sayyidul Malaikah, jadi pemimpinnya para malaikat. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Naiklah manusia biasa itu dulu awalnya Nabi Muhammad, kemudian karena diwahyukan Al-Quran, naiklah levelnya menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi pemimpinnya para nabi dan para rasul. Nah, turunnya kapan? Turunnya itu pada malam hari. Sehingga karena turunnya pada malam hari, jadilah kemudian Lailatul Qadar, malam yang lebih baik itu daripada 1000 bulan. Ini malamnya. Kemudian harinya hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat kemudian naik levelnya menjadi Sayyidul Ayyam. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini adalah segala sesuatu yang berkelindan dengan Al-Quran itu pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Standing positionnya itu akan diangkat. Jangankan Allah yang mengangkat. Kita misalkan diangkat oleh, misalkan ada di pekerjaan kita diangkat, kita ya senangnya luar biasa. Lalu bagaimana mungkin ketika kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak senang, tidak gembira? Maka justru kita lebih senang, bukan? Maka dari itu cara berinteraksi dengan Al-Quran ini disampaikan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah yang, karena waktu kita terbatas saya percepat, Quran surah yang ke-96 itu ayat yang pertama. Quran surah 96 ayat yang pertama. Itu Allah langsung berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran itu, bacalah apa yang saya wahyukan kata Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan engkau. Jadi pertama itu Bapak Ibu sekalian, yang penting baca saja. Karena baca Al-Quran satu hurufnya menghadirkan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihasanatun wa hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi setiap hurufnya itu menghadirkan 10 kebaikan. Jadi tidaklah kita terbayangkan misalkan kita baca surat Yasin, betapa banyak pahala yang kita raih. Namun di sela-sela itu kita juga harus membayangkan, kita harus memikirkan betapa banyak dosa kita telah perbuat. Nah karena itu inilah unik ya, dan sangat istimewa kita jadi orang yang bertakwa insya Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menyampaikan dalam Al-Quran, dalam redaksi Al-Quran itu membaca ada dua. Ada yang membaca hanya sekedar membaca saja. Jadi paham tidak paham, lancar ataupun belum lancar, itu tetap dianjurkan untuk membaca. Karena dalam kaidah usul fikih itu, perintah itu diturunkan sifatnya adalah untuk lil wujub. Itu sesuatu yang wajib. Kecuali nanti ada dalil-dalil yang lain. Maka perintah membaca ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan, baca walaupun kalian belum paham. Baca walaupun kalian belum lancar. Yang terpenting harus ada teachernya, harus ada gurunya. Maka ketika seseorang misalkan mulai membaca Al-Quran, disampaikan oleh Nabi SAW dengan dua golongan. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, kemudian lisannya itu sangat fasih membacanya, maka ia hanya mendapati satu keutamaan.
Namun walaupun satu keutamaan ini bersama dengan para malaikat. Nah, bagaimana kemudian dengan seseorang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, ini tidak dihukumi sebagai dosa. Kalaulah baca Al-Quran kemudian terbata-bata, dianggaplah dosa, tentulah banyak dari kita itu yang tidak baca Al-Quran. Karena takut. Nah, sudah diteror dengan demikian. Misal, Anda kalau baca Al-Quran, kalau bacanya belum lancar, nanti dapat dosa. Kan tidak ada yang baca ini. Maka inilah uniknya Al-Quran. Kemudian, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, kemudian lisannya itu masih terbata-bata dalam melafalkan a, kemudian sering tertukar dengan a, ba kemudian sering tertukar dengan nun, ta sering tertukar dengan ya misalkan, maka ini tetap mendapatkan pahala, bahkan pahalanya 2 kali lipat. Pahala yang pertama itu adalah pahala ketika ia membaca Al-Quran. Kemudian pahala yang kedua adalah effortnya, usahanya supaya dia tidak keliru dalam membaca. Maka ketika kita misalkan sudah mulai membaca Al-Quran, hadirkan semua itu. Ketika rasa malas itu sudah hadir, hadirkan juga bahwa Al-Quran itu menjamin kepada kita pahala yang berlimpah. Seharusnya akan menghadirkan 10 kebaikan. Nah, dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama sudah saya sampaikan tadi adalah disebut dengan Iqra. Iqra itu hanya sekedar membaca. Barulah kemudian turunan yang kedua itu adalah disebut dengan tala yatlu tilawah. Kalau disebut dengan tala yatlu tilawah, misalkan Quran surah yang ke-29, surah Al-Ankabut itu ayat yang ke-45. Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika disebutkan dengan redaksi tilawah, utslu, fi'il amarnya, maka ini bermakna bukan hanya sekedar membaca. Namun dalam terjemahan Indonesia, di dalam terjemahan misalkan di dalam buku-buku Al-Quran yang terjemahan itu, antara utslu dengan iqra, itu artinya baca semua. Jadi seakan-akan tidak ada makna yang signifikan antara keduanya. Padahal kalau kita mendalami bahasa Al-Quran, bahasa Arab misalkan, kita akan temukan betapa indahnya diksi Al-Quran. Maka jika Bapak Ibu dokter ini mendapati di dalam Al-Quran, Iqra itu hanya bermakna baca saja walaupun belum paham. Karena ini namanya al-hifdzu atau motivasi. Nah, jika mendapati utslu, maka jangan hanya sekedar membaca. Setelah baca, maka kemudian ajarkan dan amalkan. Implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya tala yatlu tilawah. Maka ini sangat menarik ini. Ketika saya diberikan tema, apa temanya tadi itu? Yaitu salah satunya program tahsin dan tilawah. Tilawah itu sebetulnya bukan hanya lantunan dengan menggunakan lagu-lagu yang kita pahami. Tapi tilawah itu bolehlah tilawah dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau tilawah dalam versi Al-Quran, itu baca, mengkaji, menganalisa, dan mengamalkan. Maka saya tidak tahu, ini tilawah yang di mana yang dimaksudkan, Bapak Ibu dokter? Tilawah yang pakai lagu itu, atau tilawah yang kita menganalisa dan mengamalkan? Yang mana ini? Seperti tafsir gitu ya, Pak Ustadz? Iya, seperti tafsir ini. Supaya lebih tahu kita semua. Mungkin itu, iya. Pak Ustadz. Berarti itu kita lebih pendekatannya ke tilawah yang versi Al-Quran, yaitu mendalami setiap mana-mana ayat Al-Quran. Dalam berinteraksi, sebetulnya kita itu sudah berinteraksi ya, namun perlu ditingkatkan. Saya membaginya dengan 2 kelompok. Satu adalah formal. Interaksi secara formal itu bisa kita lihat ketika kita sholat. Bahkan saking spesialnya Al-Quran, orang yang sholat tidak baca Al-Quran, Fatihah masuk Al-Quran kan ya? Nah, yang ada perbedaan pendapat kan hanya di basmalahnya. Saya tidak akan menyinggung siapapun, mau yang baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, misal. Ada yang kedua tidak baca basmalah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tidak menyinggung itu. Namun yang terpenting, Al-Fatihah itu adalah bagian dari Al-Quran. Andaikan orang sholat tidak baca Al-Quran, maka sholatnya tidak sah. Dan batal sholatnya tidak dianggap. La sholata illa bifatihatil kitab. Tidak sahlah sholat yang tidak dengan Al-Quran. Fatihatul kitab, Al-Fatihah. Yang pertama sudah kita realisasikan dalam bentuk sholat misalkan. Kemudian yang kedua ini adalah bentuk yang non-formal. Non-formal itu yang bisa kita lihat ketika kita memiliki waktu senggang. Dan sebetulnya kalau kita mau baca Al-Quran, bukan berarti kita harus menunggu waktu lowong.
tapi balik kita melowongkan waktu untuk baca Al-Quran. Ini kadang-kadang, saya itu alhamdulillah saya itu mengajar selama dari kelas 2 SMA. Dari kelas 2 aliyah itu saya mengajar, alhamdulillah sampai dengan detik ini. Allah berikan kemampuan kepada saya untuk menyampaikan berbagi kepada semuanya. Maka yang saya temui itu adalah orang yang kemudian membaca Al-Quran itu dengan alasan tidak memiliki waktu. Sibuk lah misalnya. Sesibuk apa kita misalnya. Maka yang paling benar bukan kita meluangkan, bukan tidak ada waktu atau kita menyesuaikan waktu, tapi waktulah yang kemudian harus menyesuaikan kita untuk membaca Al-Quran. Maka itulah kemudian ragam interaksi dengan Al-Quran. Jadi kiat-kiatnya yang pertama tadi adalah baca saja, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah baca, tadabburi, kemudian analisa, dan kemudian diamalkan. Kemudian ada penawaran yang ketiga, ini adalah menghafal. Yang ketiga adalah penawaran untuk menghafal. Menghafal ini tidak harus semuanya. Menghafal itu hukumnya fardu kifayah. Ada satu orang saja yang menghafal, maka kewajiban ini gugur bagi yang lain. Ini bersifat kolektif. Berbeda halnya dengan membaca. Kalau membaca itu sudah kewajiban. Kewajiban yang sifatnya personal. Nah, maka dari itu yang ketiga ini ragam interaksinya adalah bersifat penawaran. Jadi silakan mau menghafal, kami sangat berbahagia, dan pesan saya itu adalah kita telah diberikan oleh Allah umur sampai dengan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sampai dengan 60 pada umumnya ataupun 70. Setidaknya kita memiliki hafalan yang kita nanti bisa tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang Bapak Ibu sekalian, disampaikan dalam hadis itu, orang yang nanti memiliki hafalan Al-Qur'an itu nanti akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan membaca Al-Qur'an sampai dengan setiap memasuki tangga-tangga surga itu nanti akan sambil lalu baca Al-Qur'an. Maka itu sangat indah. Maka dari itu, ketika orang misalkan hafal sebagian dari Al-Qur'an, itu nanti akan sesuai dengan tingkatan-tingkatan bacaan Al-Quran yang telah dia baca. Minimal kita itu menghafal surah ke-78 sampai dengan surah yang ke-114, juz 30. Itu minimal seumur hidup kita. Kita upayakan supaya hafal juz 30. Itu target minimalnya. Kemudian berikutnya adalah gejala. Ini saya pakai gejala itu kan karena di sini tim medis semua. Jadi ada orang yang baca Al-Quran itu nanti akan ada gejalanya di dalam jiwanya. Nah, gejala ini nanti akan berpusat pada satu hal yang ketika menyentuh itu maka akan berdampak bagi kehidupannya. Akan berdampak bagi anggota tubuh yang lainnya. Maka ketika Nabi bersabda itu, inna fil jasadi ibni adama mudghah fa idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Jadi ketika kemudian Al-Quran ini mengena kepada hati kita, maka yang ada itu nanti akan muncul gejala-gejala. Yang pertama disampaikan oleh Al-Quran itu dalam Quran surah yang ke-9, misalkan surah Al-Anfal itu ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi akan ada bedanya ketika kita baca Al-Quran dan yang kedua kita baca Quran. Itu akan ada sentuhan tersendiri dalam jiwa kita, dalam hati kita. Maka orang yang membaca Al-Quran, maka orang yang membaca Al-Quran itu pertama disampaikan oleh Allah, wajilat qulubuhum. Nanti akan ada sentuhan dalam jiwanya. Di Pak Ustadz, mohon maaf, waktunya 1 menit lagi, Pak Ustadz. Mohon maaf. Iya. Biar tanya jawabnya bisa puas, Pak Ustadz. Kayaknya yang nanya udah banyak. Iya, Bu. Kemudian yang kedua adalah selain ketenangan, itu adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya percepat. Kemudian yang ketiga itu adalah senantiasa bertawakal setelah ikhtiar. Tawakal itu bukan berserah diri tanpa ikhtiar, tapi ikhtiar dulu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncaknya jika kita mampu mengamalkan apa yang telah coba kami uraikan, coba kami sampaikan ini, puncaknya adalah Quran surah yang ke-35 surah Fatir ayat 32 sampai dengan 34
Quran surah yang ke-13 ayat yang ke-23 sampai dengan 24-nya. Apa ini? Inilah yang disebut oleh Nabi sebagai ahlul Quran. Innalillahi ahlina minan nasi. Allah itu memiliki keluarga. Ada seorang hamba yang dianggap oleh Allah sebagai keluarga. Diangkat. Siapakah mereka? Manhum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah wahai Rasulullah? Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Yaitu mereka adalah ahlul Quran yang senantiasa saya berikan kemuliaan. Maka dari itu semoga kita semuanya menjadi ahlul Quran yang mampu menggandeng suami, istri kita, anak-anak kita, dan seluruh kerabat dan sanak famili kita. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau kita lihat dari screen chat kita Pak Ustadz, sudah banyak ini yang mau bertanya ya. Jadi langsung saja saya undang penanya pertama Dr. Rina Agustina. Dr. Rina, boleh di unmute ya untuk langsung menanyakan kepada Pak Ustadz apa yang ingin diperjelas. Silakan. Sudah bisakah? Terima kasih waktunya. Maaf, saya bukan dokter. Oh iya, sorry Ibu. Oh, ternyata ada yang bukan dokter juga Pak Ustadz. Jadi memang Ya. kita ini terbuka untuk umum. Ibu Rina silahkan Ibu Rina. Iya, saya mau tanya nih Pak Ustadz, apa kiat-kiat untuk menjaga fokus dan mood anak usia 5 tahun yang saat ini dalam proses menghafal Al-Quran dan belajar tahsin? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, Bu. Oke. Iya Pak Ustadz, tadi tuh yang Pak Ustadz bacakan dalam materi terbalik-balik antara ta dengan ya, ba dengan na. Itu anak aku banget tuh Pak Ustadz. Kelas 3 SD, jadi memang kalau temenin dia tilawat itu ya memang itu yang terbolak-balik ya, 1 titik di atas, 1 titik di bawah. Nah bagaimana caranya supaya bisa semangat Pak Ustadz untuk anak-anak ya sekitar 5 tahun sampai mungkin 12 tahun? Iya, insyaallah kami coba jawab. Jadi antara lain kiat-kiat dalam usia yang 5 tahunan lah, masih balita atau 6 tahun sampai dengan 10 tahun, itu memang harus menghadirkan lingkungan terlebih dahulu. Jadi di dalam rumahnya itu apa saja yang disediakan, apalagi sekarang ada gadget itu bahaya. Jadi hal-hal yang menjauhkan anak kita itu dari hal-hal yang demikian, ya setidaknya dihindari. Maka harus kita hadirkan, misalkan ada gadgetnya, ya download misalkan MP3 yang anak kecil, berikan apa, nak misalkan kalau nanti kamu hafal ini, mama kasih hadiah loh ini, kan nanti anak itu akan tambah semangat. Nah di samping selain itu orang tua juga harus memberikan contoh. Di samping itu orang tua juga harus memberikan contoh kepada anaknya, apalagi usia yang masih balita seperti itu. Sekarang kan banyak sudah TPQ. Jadi silakan Bapak Ibu bisa kemudian menyalurkan ke TPQ supaya nanti tercipta lingkungan yang Quran. Ya, saya kira itu. Oke, jadi lingkungan penting ya Pak Ustadz ya? Iya. Lingkungan untuk anak balita terutama ya, karena mereka kan memang masih maunya main sebenarnya. Atau mungkin di gadget pun sekarang ada games-games buat Al-Quran juga Pak Ustadz, buat ngafalin gitu kan. Mungkin itu juga bisa dijadikan alternatif ya Pak. Oke, selanjutnya dari Dokter Oke. Nah, kalau ini dokter nih. Mbak Oke, silakan, ini sudah mengecat pertanyaan. Silakan boleh langsung disampaikan. Mbak Oke. Apakah ready di sana? Oh, sepertinya lagi away. Oke, aku bacakan pertanyaannya Pak Ustadz ya. Dari Mbak Oke ini, Mbak Oke bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah ada di hadisnya kalau semua surah itu ada manfaatnya? Misalnya untuk rezeki kita baca Al-Waqiah, Al-Muluk agar terhindar dari siksa kubur dan lain-lain. Sehingga banyak yang mengamalkannya. Dan apakah ada waktu-waktu tertentu untuk membacanya? Silakan Pak Ustadz. Ya, Bu. Jadi terkait dengan itu sebetulnya hadis, dan memang itu benar bahwa ada surat-surat pilihan yang bahkan kita misalkan baca Yasin, itu umumnya kan bacanya malam Jumat. Dan itu memang sangat dianjurkan. Dan bukan berarti baca Yasin hanya di malam itu saja. Namun ada memang momen-momen tertentu yang harus dikhususkan. Nah, karenanya misalkan ada dulu seorang sahabat itu baca surah Al-Ikhlas. Dari misalkan sholat duhur, sholat subuh terus setiap hari seperti itu, sholatnya menggunakan Al-Ikhlas, kulhu lagi, maka dilaporkan kepada Nabi. Apa kemudian yang disampaikan oleh Nabi? Dakhalal jannah.
maka ia akan masuk surga. Karena seluruh Al-Quran, seluruh ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu semuanya ada benefitnya. Benefit dunia ada, ukhrawinya juga ada. Jadi memang betul. Dan kalaupun misalkan ada momen-momen tertentu sesuai dengan nas yang ada, dalil yang ada, baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat, hari Jumat, dengan surah Yasin misalnya, dan lain sebagainya. Ya itu. Allah. Oke, ya. Oke, selanjutnya silahkan bagi yang ingin bertanya. Dokter Oke sudah, Dokter Ihsan. Dokter Ihsan silahkan. Dokter Ihsan seksi acara. Silakan Dokter Ihsan, Dokter Ican untuk membacakan pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi gimana sih mudah untuk menghafalnya, dan hadis yang mengatakan Al-Quran itu adalah teman kita sehidup semati, itu gimana ya? Terima kasih Pak Ustadz. Soalnya ya dalam kehidupan sehari-hari ya ada aja godaannya, pengen baca, lagi ini gangguannya seperti itu. Gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Kita tips and trick Pak Ustadz biar bisa istiqomah baca Al-Quran. Ya, betul. Biar bisa istiqomah. Iya. Jadi ya saya sampaikan tadi, jadi Ibu jangan nunggu waktu lowong. Jangan nunggu waktu lowong untuk membaca Al-Quran, tapi balik paradigmanya, melowongkan waktu untuk baca Al-Quran. Karena saya sendiri itu kalau 24 jam kan tidak semuanya dibuat untuk kerja misalkan. Adalah salah satu beberapa menit yang kita haruskan untuk membaca Al-Quran. Dan tahap pertama ya bisa baca, kemudian kalau pengen paham ya bolehlah untuk tahap awal sambil beli terjemahan. Sekarang sudah banyak terjemahan per kata juga ada, di gadget juga ada. Kemudian bisalah boleh beli tafsir. Yang paling simpel itu adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalain. Ada kemudian tafsir Ibnu Katsir seperti ini. Dan Ibu tidak harus beli yang bahasa Arab juga, ada juga terjemahan Indonesia. Cuman untuk yang bahasa Arab ini memang harus ada guru khususnya. Karena bahasa Arab itu kan multi language sudah ketika disampaikan. Jadi yang terpenting adalah untuk menjadi sahabat sehidup semati, bahkan hidup kembali, itu memang ya kita selalu bercengkrama dengan Al-Quran. Ya saya kira itu Ibu. Oke. Pak Ustadz, tadi kalau dengar jawabannya Pak Ustadz itu kayak, aku kan dokter spesialis kedokteran olahraga ya, jadi kayak olahraga ya. Olahraga kalau nggak disempetin nggak bakal sempet ya. Kita mesti nyempetin. Ya sebenarnya kan sama aja Ustadz ya. Kalau olahraga bugar fisik, kalau ini bugar kolbu, bugar jiwanya ya Pak Ustadz. Makanya sampai ada suatu istilah itu, kalau kita jiwanya yang sakit, maka olah jiwa. Kalau kita badannya yang sakit, maka olahraga. Olah jiwa dengan terapinya salah satu adalah baca Al-Quran. Masya Allah Pak Ustadz. Oke, kita dapat ilmu sekali hari ini ya. Jadi memang ini untuk mengolah jiwa kita. Jangan badannya terus, jangan kantongnya terus Pak Ustadz yang diolah ya. Jiwanya juga perlu diolah. Jangan kerja melulu. Niatkan kantong dunia untuk kantong akhirat itu bagus juga ini. Amin. Betul sekali. Oke, selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Ada Dokter Mulia Aditama lalu Martua Siregar. Dokter Mulia boleh dibuka speakernya. Lalu ada Dokter Marini dan Rizky Pajajaran ya untuk selanjutnya bersiap-siap mengajukan pertanyaan. Dokter Mulia, apakah sudah siap? Silakan ya, Dokter Mulia. Siap. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau masalah tentang penciptaan manusia itu ada berapa surah yang menginikan di dalam Al-Quran tersebut? Iya. Ini pertanyaan beneran aja apa ngetes nih dok? Mau tahu bener nih kayaknya. Iya. Ya? Oke, silakan Pak Ustadz. Jadi ini sudah berkaitan dengan sains lah, sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu Dokter. Ini saya di sini ada buku. Ini tentang keajaiban misalkan penciptaan. Ini sudah bahasa Indonesia. Jadi ini sains. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Boleh di-share ke kita nggak singkatnya? Iya Ibu. Jadi memang
Untuk berapa surat itu saya sendiri masih belum menghitung, tapi untuk ayatnya banyak. Untuk spesialisasi suratnya itu belum ditemukan. Memang tidak ada, dalam artian untuk surat tertentu itu nampaknya masih belum tertera secara detail. Adapun yang bisa dikaji itu adalah misalkan seperti surah 96 tadi. Alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu diciptakan dari misalkan sel sperma itu. Atau misalkan di surah yang lain, misalkan ada di dalam Quran surah yang ke-16 juga ada surah Al-Hijr. Dan ada di dalam surah-surah yang lainnya. Ya, saya kira untuk di surat apa saja atau ada berapa surat kami kurang begitu memahaminya, karena untuk ayat-ayat semacam itu terseseran di berbagai surat yang ada. Nah, karena itu ini berkaitan dengan tafsir sains. Jadi boleh Bapak Ibu nanti misalkan bisa download juga, insyaallah sudah ada tafsir sains. Ya, saya kira itu Bapak. Ya, oke. Terima kasih Pak Ustadz. Gimana Ustaz kalau misalnya ada kematian di dalam kelahiran, apakah itu takdir atau itu hukuman dari Allah? Istilahnya adalah keguguran. Misalkan. Keguguran ya, atau lahir mati, Dok? Maksudnya, Dok? Atau aborsi. Kelahiran kematian, lahir karena meninggal. Lahir. Ibunya meninggal maksudnya. Bayinya lahir. Bayinya meninggal. Oh, bayinya meninggal. Oke. Ini sebetulnya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau kita kembalikan takdir itu nanti akan dibagi dua. Ada kemudian ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Ada takdir yang memang manusia itu tidak bisa memiliki kekuasaan sama sekali. Namun ada yang takdir yang bisa manusia itu kelola. Makanya ketika dulu di zaman wabah itu, di zaman para sahabat misalkan, mereka itu berpindah dari takdir yang buruk pindah ke takdir yang baik. Soalnya dengan sekarang lagi PSBB, ini kan kita mencoba untuk melarikan diri dari takdir yang buruk menuju ke takdir yang baik. Nah, maka terkait dengan kematian, semuanya itu akan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau bukan tiba saatnya meninggal, sama tidak akan meninggal. Ya. Terkait dengan meninggalnya dalam keadaan apa, itu yang masih kita bisa ikhtiarkan, bisa kita usahakan. Ya, semoga kita husnul khotimah. Ada nggak surat-surat di dalam Al-Quran tentang ikhtiar? Tentang ikhtiar untuk ikhtiar dalam menghadapi kematian tadi, Dok? Iya. Oke, Pak Ustadz, mohon dibantu Dokter Mulia. Sepertinya memang sedang perlu sekali nih. Ya, ini bisa dibaca misalkan dalam kisahnya Imran dengan Hannah. Idza qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi misalkan bisa dibuka dalam Quran surah yang ketiga itu, misalkan surah Ali Imran di ayat yang ayat barangkali 30 dari 34, 35 sampai dengan 38 itu bisa dibaca di situ. Ini berkaitan dengan proses kehamilan. Salah satunya ketika kemudian Hannah itu mengandung Sayyidah siapa yang dikenal dengan tidak pernah disentuh orang laki-laki tapi bisa memiliki keturunan, yaitu Maryam. Sekarang kan orang banyak yang bersaing menjadi Maryam KW, tapi sudah disentuh banyak orang. Alhamdulillah. Baiklah. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Selanjutnya nih, ini ada Dokter Adrin dulu nih ya. Dokter Adrin mau bertanya, Pak Ketua dulu Dokter Marini sebentar ya. Siap. Oke, silakan Dokter Adrin. Izin nih pembawa acara karena kita di sini saya mesti ke kantor ID. Gini Pak Ustadz, saya ingin bertanya aja kok. Adakah buku-buku ya, mungkin Pak Ustadz punya, yang menghubungkan antara ayat dalam Al-Quran dengan kesehatan? Karena saya mengikuti satu pertemuan ya di Perancis itu, ya bahwa memang pada awalnya itu terjadi satu ada hubungan antara kemajuan teknologi ya
besarnya pembiayaan dengan kesehatan manusia. Tapi pada suatu saat kemajuan teknologi terus bertambah, nggak bisa lagi tuh, tidak berhubungan lagi dengan kesehatan manusia. Artinya apa? Itu kan kembali lagi kepada fitrahnya, kembali lagi manusia kepada yang semestinya. Sehingga saya berpikir gitu ya, bahwa pasti ada di dalam Al-Quran itu ya yang mengatur tentang kesehatan. Sehingga saya ingin, adakah buku, pernah ada orang yang menggali tentang hubungan antara kesehatan ya dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Mungkin itu saja Pak Ustadz, kalau memang ada, di mana kita bisa mencarinya. Makasih. Iya. Ini saya langsung jawab saja Bapak. Ini untuk pertanyaan tadi sebetulnya berkaitan dengan sains ya. Jadi ketika dihubungkan dengan sains, maka juga ada bidang-bidang tertentu. Misalkan di sini ada penulis seperti Harun Yahya. Ini ada ayat Al-Quran, ensiklopedia, ada ayat Al-Quran. Di sini ada fakta sains modern dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini ada spesialisasinya. Ada ini berproses dengan penciptaan. Ada juga yang dengan, misalkan di sini ada kurang lebihnya ada 14 jilid. Jadi nama bukunya itu adalah Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Al-Quran. Ada ini keajaiban sistem hormon. Oke, oh jadi semuanya ada di situ ya Pak Ustadz ya? Semuanya masuk ada yang berkaitan dengan kesehatan. Yang berhubungan dengan sains insya Allah ada di sini. Iya. Jadi kita Saya kira baca itu di situ Pak Dr. ya. Adrin. Oke, begitu Dr. Adrin. Apakah cukup menjawab? Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin nanti bisa dari kami yang bisa berhubungan di mana itu membelinya. Ya mungkin kita bisa taruh di ID, siapapun silahkan untuk membaca. Karena nanti akan berkorelasi dengan Al-Quran ayatnya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Dan sekalian Dr. Anita, saya pamit karena kita jam 11 kan ada pertemuan kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga ini terima kasih Dr. Adrin. Hati-hati di jalan. Terima kasih juga mau membeli buku itu buat para pengurus dan semua ini jalan. Ya, tolong difasilitasi nanti teman-teman ya. Semoga bermanfaat bukunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Adrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dr. Marini mungkin bisa singkat menanyakan pertanyaannya. Silakan Dr. Marini. Ya, terima kasih. Kayaknya sih insya Allah sih tadi udah terjawab ya, kan hampir sama dengan Dr. Ican. Ya, karena kan gimana cara menghilangkan kemalasan. Jadi kayaknya sih intinya memang kita harus memaksakan diri ya Pak Ustadz ya, seperti itu ya. Kayaknya kita harus memang, karena selama ini kan cuma niat pengen baca Quran, niat. Cuma kayaknya antar belum ngerjain ini, belum ngerjain itu. Akhirnya yang digabung dengan pertanyaan Rizky, Dr. Marini, bagaimana cara menjaga hafalan Al-Quran? Pak Ustadz, ya, sama trik-triknya dong ya, biar suatu kebutuhan yang rutin baca Quran itu, tips-tipsnya. Oke, Pak Ustadz silakan dijawab pertanyaan Dr. Marini dan Rizky tadi ya dari kolom chat, silakan. Ya, tips-tips untuk menjaga hafalan itu memang sangat berkelindan dengan manajemen waktu. Dan itu memang membutuhkan istiqomahan. Semakin banyak waktu, semakin banyak hafalan, maka akan semakin banyak waktu yang disita. Nah, yang terpenting itu adalah jangan hanya sekedar membaca hafalan itu di luar sholat. Tapi yang paling luar biasa dampaknya adalah ketika dibaca dalam sholat. Maka ketika kita menghadirkan bacaan kita dalam sholat, hafalan itu, itulah yang akan lebih memperkuat. Ya, di samping harus disertai dengan pendalaman. Pendalaman terhadap setiap ayat-ayatnya. Karena kalau hanya sekedar hafal, itu sangat berpotensi untuk hilang. Namun ketika sudah paham, itu sangat susah untuk hilang. Masukkan di dalam sholat ya Pak Ustadz ya. Itu kayaknya poin penting tuh Pak Ustadz ya. Jadi mau sholat ini mau 2 rakaat ini hafalannya apa aja, kita hafalin lagi nanti beda-beda. Terus begitu Pak Ustadz ya. Biar kita terus ingat tentang hafalan Al-Quran. Oke, Pak Ustadz, terkait dengan waktu juga nih ya. Waktu kita memang cukup singkat hari ini. Saya tutup sesi tanya jawabnya. Dan saya mohon kepada Pak Ustadz untuk berkenan memimpin doa untuk tenaga medis yang gugur dan sakit, terutama di masa pandemi. Silakan Pak Ustadz, kita berdoa 1-2 menit. Iya, mari kita senantiasa berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga
Semoga tim medis, dokter ataupun maupun perawat maupun semisalnya tim medis ini yang dalam keadaan sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasien Covid di Indonesia khususnya dan seluruh negeri pada umumnya ini segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakit virus ini dari dunia ini. Kemudian kita doakan juga kepada seluruh yang tengah berkontribusi yang wafat dalam penanganan COVID-19. Semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dihukumi sebagai orang yang syahidah. Ala hadihim ya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sudah Pak Ustadz cukup? Cukup Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz Imam Syafi'i, Sarjana Agama Al-Hafiz. Demikianlah ya para jamaah sekalian, pengajian daring rutin mingguan ini di cabang Jakarta Timur. Untuk selanjutnya akan saya bacakan dulu agenda Pengdarum selanjutnya. Program pengajian tilawah tahsin dan tajwid Al-Quran akan diadakan untuk akhwat hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 dan untuk ikhwan hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Keduanya pukul 7 sampai 8 via Zoom virtual. Oke, bagi jamaah pengajian yang belum bergabung di grup WA Pengdarum, bisa menghubungi Mbak Nisa di WA ID Cabang Jakarta Timur di nomor 0812 868 81521. Sekali lagi, 0812, ada di situ ya, 868 81521 untuk mengisi link registrasi atau mengisi link registrasi di flyer yang disebarkan oleh Panitia Pengdarum. Saya pastinya akan menutup acara ini dengan pantun. Ya, namun kali ini saya mau disambut oleh para jamaah. Boleh dibuka ya video dan suaranya, karena habis ini kita foto bersama kan. Oke, melihat api unggun yang membara-bara. Cakep. Nah, gitu dong kan. Pak Ustadz nggak boleh Pak Ustadz, Ibu Ustazah. Sekali lagi, melihat api unggun yang membara-bara. Mantap. Sudah harus diakhiri. Cakep. Saya panitia mohon maaf atas segala salah dan hilaf sama acara. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas segala partisipasi. Sampai jumpa di acara yang kita Jakarta Timur selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dong. Bersama ya, semuanya dibuka. Mas Torik Foto bersama. Oke, siapa yang bicara dari ya, dibuka videonya dan dibuka mikrofonnya juga boleh ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Tiga kali ya. Kita begini dong, pose kita. Salam corona, salam muslimah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Pak Ustadz ada nggak nih Pak Ustadz? Pak Ustadz berarti nggak nih Pak Ustadz? Pak Ustadz masih. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Gampang. Ya, lembar keduanya satu lagi. Oh, ada lembar. Oh iya, ada lembar kedua. Oke, lembar kedua bersiap-siap. 1, 2, 3. Karena kita nggak tahu yang mana di lembar pertama, yang mana di lembar kedua, jadi semuanya siap-siap juga ya. Sekali lagi, lembar kedua. 1, 2, 3. Siap. Wah, udah suaranya udah kedengeran. Oke, para jamaah sekalian, sekali lagi sampai bertemu di acara Pengdarum selanjutnya. Akhwat tanggal 24, Ikhwan tanggal 25 Oktober minggu depan jam 7 sampai jam 3. Terima kasih, Nita cantik. Terima kasih, Dokter Anita. Kita cantik deh. Dengan hijabnya. Merah-merah nih ya. Yes. Terima kasih Ustaz dan Ustazah. Terima kasih panitia semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Pak Ustadz. Sama Bu Anita Suryani. Jazakallah Ustaz. Jazakumullahu khairal jaza. Bu Nur Hayati, terima kasih.
Bu Laura, terima kasih. Sampai Ke jumpa. Pengdarum yang selanjutnya ya. Belajar di Amin. Cabang Jakarta Timur minggu depan tanggal 2 Ahwat tanggal 25 untuk Ikhwan. Insya Allah. Ya. Belajar Dr. Asri yang selanjutnya, Dr. Asri.